Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran jarak jauh fisika SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita akan membahas pemuaian pada zat cair. Kompetensi dasarnya diambil dari KD 3.4, memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Pernahkah kalian memasak air? Di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian mengamati aktivitas memanaskan atau memasak air? Besarnya pemuaian zat tersebut atau air sangat tergantung pada ukuran benda atau volume awalnya atau pertamanya, kenaikan suhu, dan juga jenis zatnya. Di sini ada besaran-besarannya, ada volume, ada kenaikan suhu, dan jenis benda. Dan ada simbolnya juga, di sini V, delta T, di sini rho. Ya. Namun karena di sini adalah koefisien muai volume, maka kita biasa menggunakan dengan gamma. Karena setiap koefisien muai volume benda berbeda-beda. Zat cair ada contohnya seperti air, ada alkohol, dan yang lain. Untuk mencari perubahan volume, bisa menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali dengan delta T. Di mana delta V adalah perubahan volume, V0 adalah volume awal zat cair, gamma adalah koefisien muai volume zat cair, dan juga delta T adalah perubahan suhu yang dialami oleh zat cair. Di sini ada contoh soal muai zat cair. Sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm3 diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang atau alfa dari tembaga adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, dengan koefisien muai volume atau gamma air adalah 4,4 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, berapa volume air yang tumpah saat itu? Di sini diketahui, karena diisi penuh, maka V0 tembaga sama dengan V0 air. Artinya volume awalnya sama, yaitu 100 cm3. Di mana delta T adalah perubahan suhu dari 30 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah 70 derajat Celcius. Di mana alfa tembaga adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Untuk mencari gamma dari tembaga, maka kita harus mengalihkan 3 dari alfa tembaga tersebut. Maka 3 dikali 1,8 dikali 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 5,4 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Sementara gamma dari air adalah 4,4 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa volume air yang tumpah. Di sini kita harus mencari volume akhir tembaga. Dengan persamaan yang di sebelah kiri, VT sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma delta T. Kita masukkan gammanya 5,4 dikali 10 pangkat min 5, delta T-nya 70, V0-nya kita dapat 100.
Lalu 5,4 dikali 10 pangkat min 5-nya bisa kita desimalkan. Seperti yang tertulis di sini. Dan hasil akhirnya adalah 100,378 cm kubik. Cara yang kedua adalah kalian mencari dulu perubahan volumenya atau pertambahan volumenya dengan cara V0 dikali gamma dikali dengan delta T. V0-nya kalian dapat 100, gamanya kita dapat 5,4 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan 70. Setelah itu kita buat desimal 0,00054 dikali 70. Lalu di sini 0 ada 3, 1, 2, 3, kita coret. Lalu kita coret 0-nya juga 3 di sini. Berarti 0,054 kita kali 7. Sekitar 0,378 cm kubik. Untuk mencari V akhir, sama dengan V0 ditambah delta V. V0-nya dapat 100 cm kubik, ditambah dengan 0,378 cm kubik. Maka hasilnya adalah 100,378 cm kubik. Hasilnya sama dengan yang di sebelah kiri. Itu untuk volume tembaganya atau volume bejananya. Lalu bagaimana dengan volume airnya? Sama, kita mencari V akhirnya dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dari air dikali delta T. Gamma airnya kita dapat 4,4 dikali 10 pangkat min 4, delta T-nya 70, V0-nya 100. Didapat hasil akhirnya adalah 103,08 cm kubik. Menggunakan cara yang kedua sama aja, kita cari delta V-nya terlebih dahulu. V0 dikali gamma dari air dikali dengan delta T. Di mana V0-nya kita dapat 100, gamma airnya kita dapat 4,4 dikali 10 pangkat min 4, delta T-nya kita dapat 70. Maka 100 kita buat desimal menjadi 0,00044 kali dengan 70. Seperti itu. Di sini 0-nya 3 kita coret. 0-nya 3 kita coret, maka hasilnya adalah 0,44 dikali 7. Maka kita dapat 3,08 cm kubik. Untuk mencari V akhir atau VT-nya, V akhir kita dapat V0 ditambah delta V. V0-nya 100 cm kubik, ditambah 3,08 cm kubik. Hasilnya adalah 103,08 cm kubik. Sama. Lalu untuk mencari volume air yang tumpah, jadi volume air yang tumpah kita mencarinya dengan volume akhirnya air dikurang volume akhirnya tembaga. Setelah dikurang didapat hasilnya 2,702 cm kubik. Nah, pada zat cair, pemuaian dapat diukur dengan menggunakan dilatometer. Alatnya seperti ini. Nah, untuk di air, ada yang namanya anomali air. Anomali air itu bisa kita sebut sebagai ketidakteraturan. Air
saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius, terjadi penyusutan, volume air tidak bertambah. Dan pada saat suhu diturunkan dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, air tidak menyusut, melainkan terjadi pemuaian. Jadi itu yang disebut anomali air atau ketidakteraturan. Contohnya di sini ada gunung es, ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai anomali air. Dan ini adalah grafiknya. Dari suhu 0 derajat menuju 4 derajat Celcius, volumenya berkurang. Seperti ini. Namun massa jenisnya membesar. Di sini. Pada suhu 4 derajat Celcius, volumenya paling kecil. Kita lihat ya. Paling kecil, volume terkecil. Massa jenisnya paling besar, kita lihat. Massa jenisnya paling besar. Demikian pembahasan mengenai pemuaian zat cair. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.